Babak pertama, Arsenal lawan Chelsea 1-0. Arsenal memimpin dengan set piece goal. Menurutku babak pertama ini cukup mendominasi. Pertama ngepresnya bagus kalau di depan, dan kedua kalau di belakang rapat banget. Gak ada chance dari Chelsea yang benar-benar menurutku bagus sih. Arsenal dapat beberapa chance di kotak penalti tapi kurang efektif buat manfaatin chance-nya. Pertahanannya masih solid. Saliba sama Gabriel belum dites sama sekali dari penyerangannya Chelsea. Midfield juga kita cukup menguasai. Zubimendi ngepresnya beberapa kali. Chelsea nyoba build dari belakang tapi kelepasan. Tapi sayangnya Arsenal masih belum bisa manfaatin chance itu. Saka sama Trossard masih kurang kelihatan sih sayapnya. Tapi permainannya juga nggak dari sayap juga Arsenal masih kurang bertumpu pada Saka dan Trossard gamenya. Tapi di babak kedua rasanya kalau mulai nyerang dari sebelah kanan itu bagus karena Cucurella tadi dapat kartu kuning ngefoul ke Bukayo Saka. Kalau bisa dimanfaatin itu bagus banget sih. Ya overall udah bagus lah permainannya Arsenal. Seperti biasa mendominasi. Kalau misalnya lepas pun defense-nya masih sangat solid, gak kelihatan yang diacak-acak sama Chelsea gitu. Menurutku chance-nya juga udah banyak sih. Ya nggak sebanyak itu sih, tapi setidaknya efektif lah dibandingin kayak chance-nya Chelsea yang cuma nge-shoot dari jarak yang lumayan jauh. Kalau Arsenal dapat chance-nya di kotak penalti, cuma kurang efektif aja buat finishingnya. Ya kita lihat babak kedua bagaimana. Oke, hasil akhirnya adalah Arsenal 3, Chelsea 2. Banyak golnya di second half-nya. Arsenal memulai second half-nya dengan gol dari Gyökeres, assist dari Ben White. Dan menurutku ini ya secara goal and assist pasti Ben White yang jadi MVP-nya ya. Dia nyetain gol pertamanya, gol openingnya, terus nyetain assist buat Gyökeres. Nggak tahu sih tapi bakalan dikasih apa enggak. Soalnya muntahannya dari siapa namanya, kipernya Chelsea sih, nggak bener-bener langsung assist dari Ben White. Dapat gol, terus Garnacho masuk, dia dapat gol. Aku lupa gol yang pertama itu ya apa, tapi dia nyusul dan menurutku efektif banget karena di lapangan. Beberapa touch-nya yang ada di area penalti bikin peluang besar dan langsung gol. Terus gol ketiga dari Zubimendi, link up play dari Gyökeres nahan badan, kasih bola ke Zubimendi cari tempat posisi terus finishing. Jadi Gyökeres dan Ben White secara XG yang paling secara goal and assist yang paling tinggi di Arsenal. 1 assist 1 gol. Gyökeres juga menurutku mainnya bagus banget untuk match lawan Chelsea ini. Mungkin nggak tahu ya Chelsea ini kenapa kok banyak pakai pemain pemain muda. Kayaknya sih gara-gara banyak yang masih cedera sama kena suspend ya kayaknya. Kalau Caicedo kalau nggak salah masih didengar kena suspend, terus yang lainnya kayaknya masih cedera. Termasuk Reece James itu juga nggak main. Jadi mungkin lawannya juga Chelsea nggak terlalu yang optimal, tapi ya udah bagus sih menurutku. Terus gol terakhir diciptakan oleh Garnacho dari set piece corner. Garnacho efektif banget sih. Arsenal rasanya mendominasi, tapi skornya nggak nunjukin itu. Skornya nunjukin Arsenal menang tipis. Tapi untungnya emang Arsenal bermain away di Stamford Bridge dan mendapatkan keunggulan 1 gol. Di leg kedua tanggal 4 Februari Chelsea main di Emirates. Harusnya kita bisa sih menang lawan Chelsea di home. Kepa mainnya sudah cukup bagus.
build up dari belakang, kontrol di lini belakang. Gabriel Saliba juga bagus. Saliba menurutku bagus banget. Dia coba progresif ke depan beberapa kali, ngedribble, terus habis gitu umpan terupas ke depan, bisa ada beberapa kali ke Bukayo Saka. Jadi bagus banget. Beberapa match terakhir emang Saliba udah nyoba-nyoba buat maju ke depan sih, mulai progresif sebagai defender. Terus Ben White sama Timber mainnya bagus, secara defensifnya bagus, dan untuk attackingnya yang lebih unggul menurutku dari Ben White. Tapi emang karena Timbernya ngisi posisi left back yang nggak natural dari dia, makanya beberapa kali dapat momen crossing untuk nyerang nggak ada yang nyampe dari Timber. Emang posisinya Timber harusnya di kanan sih paling efektif, tapi karena ada Ben White, Timbernya dipakai di kiri. Tapi secara defensif Estevao nggak ada yang lewat sih menurutku. Cuma beberapa kali diajak sprint kalah, tapi ya nggak masuk ke kotak penalti. Jadi udah defense-nya udah bagus. Zubimendi pemain tengahnya bagus-bagus, ya bagus lah. Zubimendi yang cukup bagus untuk pressingnya, yang kelihatannya lebih unggul dari yang lainnya secara pressingnya. Terus ciptain gol juga, peluangnya juga lumayan banyak. Bukayo Saka seperti biasa bikin banyak peluang dan bikin banyak kesempatan buat Arsenal untuk nyerang di depan dari dribblenya, dan beberapa kali dapat set piece di depan ya, dapetin free kick. Terus Gyökeres main bagus, tadi diganti sama Jesus kalau nggak Alfred kayak Jesus kayaknya. Ya pemain substitusinya nggak banyak aksi sih, soalnya waktunya udah tipis juga, dan di momen-momen akhir Arsenal lebih main bertahan. Terus apa ya? Kalau tadi lihat sebenarnya pressingnya Arsenal itu efektif banget, sedangkan pressingnya Chelsea nggak efektif. Jadi akhirnya nggak ada yang pernah dapat lepasan bola di daerahnya Arsenal sih. Cuma dari babak kedua emang intensitasnya Chelsea tinggi banget, kerasa tinggi banget, banyak yang pemainnya yang gerak banget, tapi Arsenal bisa nahan itu. Akhirnya beberapa kali dapat kesempatan di depan ya karena counter. Tapi kelihatan banget sih mulai dari awal babak kedua pemainnya Chelsea, mulai dari pemain tengah sampai pemain depan itu ngepres maju banget ke depan sampai ke deket area penaltinya Arsenal. Dan aku lihat beberapa kali seharusnya kalau misalnya bisa di long ball itu sisa defender doang itu kayak Chelsea itu. Sisa mungkin 4 atau 5 orang mungkin dari belakang. Soalnya pemainnya benar-benar maju semua sih, ngepres banget. Jadi ngeliat fisikalnya emang secara Chelsea ya intens banget, apalagi di kandang ya, harusnya emang intens ya. Tapi nggak ada yang berhasil sih. Jadi menurutku skor 3-2 ini nggak merepresentasi permainan Chelsea lawan Arsenal tadi. Soalnya Chelsea bagus sih, secara skornya nggak beda jauh dari Arsenal yang mainnya malah mendominasi. Tapi moga aja leg kedua Arsenal tetap bisa menjaga dominasinya dan lebih menunjukkan hasil yang sesuai dengan performanya. Soalnya ini nggak sih masuk. Kelihatannya menang tipis banget Arsenal gara-gara Eldirgat bisa se-efektif itu dari 2 chance dia ciptain golnya. Pemainnya menurutku tadi performnya bagus banget. Itu Gyökeres. Emang Ben White juga bermain bagus secara penyerangan. Tapi menurutku yang bikin Arsenal banyak peluang juga itu tadi ya di match ini ya setidaknya ya Gyökeres. Soalnya di match sebelumnya Gyökeres makin nggak nampak lah, makin nggak kelihatan kontribusinya, nggak ada lari ke depan, nggak ada battle sama defendernya. Tapi tadi dia ada lari, emang beberapa kali lepas tapi dia tetap lari buat ngepres ke pemainnya. Terus yang paling penting sih nahan badannya tadi menurutku efektif banget.
beberapa kali Bukayo Saka lepas, terus habis itu pemain tengahnya juga ada beberapa yang makin ke depan, dan Gyökeres bisa nahan badannya buat dapetin bolanya, dapet second ball-nya. Overall permainan Arsenal udah cukup mendominasi, cuma kurang efektif aja ya mungkin ya. Dan defense-nya tadi sebenarnya defense-nya baik sih, tapi cuma karena emang golnya yang didapetin sama Chelsea bukan gol yang cantik sih ngomongnya sih gol yang bener-bener gol muntahan aja sih. Dan ketepaan beruntung banget karena Joe bisa convert 2 chance itu jadi gol. Ya mau leg kedua di Emirates, Arsenal harusnya lebih mendominasi, apalagi di home. Arsenal kayaknya belum kalah dari home ini buat musim ini. Ya Arteta pasti pingin banget dapetin Piala Carabao ini buat dukung moral timnya untuk musim ini biar bisa lebih menggait Premier League sama Champions League. Februari kita tunggu saja apakah bisa Arsenal menang lawan Chelsea.